suku yang lain gitu ya. Nah, ada kelompok dibentuk oleh orang-orang Arab ini di sebelum Islam. Tradisi mereka adalah kelompok ini boleh mengubah-ubah bulan. Boleh mengubah-ubah bulan. Jadi misalnya sekarang Muharram nih, hanya mereka nih yang boleh mengubah, mengatakan enggak, sekarang kita ganti namanya Safar, bulan depan baru Muharram. Mereka balik-balik supaya bisa menghalalkan peperangan pada saat itu. Seperti itu lah ya. Itu tradisi mereka. Nah, peperangan itu salah satu tradisi. Sisi yang lain, kalau ada pun peperangan tidak diubah nama bulannya, tetap Muharram, tetap tadi Rajab, kemudian Muharram, tetap ini. Tapi ada peperangan di sini terjadi. Ada suku menyerang suku yang lain. Namanya Harbu Fujar. Namanya Harbu Fujar, dianggap peperangan yang bermaksiat. Gitu. Fujar dari kata-kata fajar. Nabi SAW pernah menghadiri itu. Jadi ada pernah di anak-anak di anak-anak di anak-anak di jadi penggembala. Kemudian Nabi SAW partisipasi dan beliau satu-satunya riwayat berbicara masalah ini adalah hadis sahih yang kata Nabi SAW, kuntu ambulu bi ahmani. Aku pada saat Harbu Fujar itu sedang mengambilkan anak-anak panah untuk pamanku. Ya. Ditaruh, dikasih, ambil Islam kasih pamannya, pamannya yang melemparnya. Ya. Seperti itulah. Yang jelas beliau partisipasi dalam peperangan dan ahli sejarah mengatakan bahwa ini juga pendidikan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi SAW tahu tentang masalah peperangan itu. Selanjutnya teman-teman sekalian, juga hal yang luar biasa partisipasinya Nabi SAW dalam hilfu fudul namanya. Hilfu fudul. Hilf adalah sumpah, ya. Halafa. Yang kata Nabi SAW, halafa bighairi Allah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah selain nama Allah maka dia telah musyrik, gitu kan? Hilf, halafa. Atau orang Arab mengatakan ahlifu billah, aku bersumpah atas nama Allah. Hilf fudul, ya. Fudul punya makna banyak, ya. Di antaranya adalah hak, hukuk, ya, haknya orang lain gitu. Jadi begini ceritanya. Nabi Hibnul adalah sebagian anak-anak muda Mekah, ya, pada saat itu yang diistilahkan dengan Syabab Mekah, ya, pada saat itu mereka berkumpul, kemudian mereka sepakat bersumpah atas nama Allah depan Ka'bah, mereka akan membela semua orang yang terzalimi, dari penduduk Mekah atau bukan penduduk Mekah, dari penduduk Mekah atau bukan penduduk Mekah. Jadi mereka berkumpul, kemudian mereka sepakat untuk itu. Siapa pun itu. Ini ada sebabnya teman-teman sekalian. Awal kisahnya Hilfu Fudul adalah ada seseorang dari luar Mekah pernah bertransaksi dengan salah satu tokoh Mekah yang bernama Al-As bin Wa'il. Siapa ini As bin Wa'il? Ayahnya Amr bin As. Amr bin As berdoa masuk Islam. Al-As bin Wa'il ini tidak, gitu ya. Al-As bin Wa'il ini orang tokoh Mekah. Pernah dia transaksi dengan satu orang pendatang dari luar Mekah, kemudian dia nggak mau bayar. Lalu diambil semuanya, baik saya beli ini semua, dibawa semuanya, sudah ditaruh di gudangnya. Kemudian tiba-tiba pada saat pembayaran dia bilang, saya nggak bayar. Orang ini sendirian, nggak ada pembelahnya gitu, dari luar kota Mekah. Maka pada saat itu teman-teman orang ini pun datang, ya, menyampaikan kepada orang-orang Quraisy, nggak ada yang hiraukan. Quraisy nggak ada yang hiraukan. Sampai akhirnya dia menyebutkan dengan syairnya, sungguh Al-As telah berbuat kezaliman dan tidak memberi hakku. Bila kalian, wahai para Quraisy, tidak menolongku, maka berarti kalian bersamanya dalam hal ini, dan akan aku sebarkan kezaliman ini pada seluruh bangsa Arab. Para tokoh Quraisy waktu itu sempat untuk mendengarkan syair, dan syair pada saat itu luar biasa, ya. Sama dengan kita sekarang media. Setiap ada syair baru, selalu saja diperebutkan oleh orang untuk dihafal, baik atau buruk. Sampai kadang-kadang kalau kita, dan saya tidak sarankan tentunya, syair-syair masa jahiliyah itu luar biasa sampai merincikan tentang wanita. Bagaimana wanita yang indah itu, bagaimana dalam syair-syair mereka. Jadi ini seperti media kalau kita sekarang cepat sekali menyebar. Jeboy diambil langkah disidis, langkah disidis. Mekah masing-masing memiliki keyakinan
Ala dia ada amda botong ada amda lang kedis-kedis si botong-botong ya. Walaupun harus menumpahkan darah mereka. Ada hadis yang mengatakan sebab dinamakan hilfu fudul, sumpah fudul, karena fudul ini adalah nama gabungan nama dari 3 orang yang pertama membentuk hilfu fudul. Semua namanya fudul, semua namanya fudul. Tiga-tiganya maka dikatakan fudul. Aladi, 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 di aladi, Para pemuda ini seperti yang saya bilang tadi, walaupun harus mengorbankan jiwa mereka dan mereka mengiklankan itu ke seluruh Mekah dan menjadikan sebagai program siapapun yang mau ikut dibuka. Dan Nabi SAW termasuk salah satu pemuda yang ada di Hilfu Fudul. Nabi SAW bergabung sama mereka untuk membela semua kezaliman. Akhirnya pada saat Nabi SAW bergabung sama anak muda ini, berkumpul lebih 10 orang pada saat itu, dan mereka mendatangi rumahnya. Alang kedis-kedis. Dek, tambah lagi nama mau dek tang kising di amda. Ada, alang kedis-kedis. Alang Jadi gak ada kedis-kedis. alasan lagi. Melihat kejadian tersebut karena Al-As bin Wa'il ketakutan, dia pun mengembalikan haknya orang tadi. Kenapa kita yang lebar cerita tentang ini? Karena hukum syar'i. Jadi bukan hanya sekedar historinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi beliau ya juga menyampaikan sebuah hukum kepada kita. Setelah itu, apa kata beliau? Sesungguhnya aku dulu di zaman jahiliyah setelah dipanggil untuk hilful. Demi Allah, kalau seandainya aku dipanggil setelah Islam, aku akan menjawabnya. Aku akan menjawabnya. Jadi, hilful ini terjadi dalam hukum syar'i kita. Dalam Al-Quran juga disebutkan Husain radhiyallahu anhu cucu Nabi SAW pernah memiliki hak yang diambil atau tidak belum dikasih oleh wali kotanya Madinah waktu itu bernama Walid. Jadi gubernur kota Madinah iya. Lalu Husain berkata, itu saya tidak perlu masuk perincian apa masalahnya, tapi yang jelas Al-Walid Husain sempat berkata, bila engkau tidak memberikan hakku, maka demi Allah aku akan mengiklankan hilfu fudul. Aku akan mengiklankan hilfu fudul. Maka akhirnya si Al-Walid pun memberikan haknya. Tentu waktu Husain menyebutkan ini, ada banyak sahabat yang mendengar, diantaranya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu majma'in. Kalau Abdullah bin Zubair berkata, demi Allah bila Husain mengiklankannya, maka pastilah aku akan menghunuskan pedangku dan tidak akan memasukkan ke sarungnya sampai haknya dikembalikan dan aku terbunuh membelanya. Jadi adalah bagian daripada syariat kita. Dan perlu diketahui teman-teman sekalian, ilmu fudul ini artinya adalah bekerja sama untuk memberhentikan kezaliman, bekerja sama untuk Di ala di Sepeng bang di hubungan dengan masalah itu. Di antaranya di salah satu masa di zaman kejayaan Abbasiyah dulu, pernah pasukan Abbasiyah sangat besar. Tidak dicekkan antara beberapa orang muslim di luar wilayah kaum muslimin dan mereka mau berperang. Lalu dua-duanya menyurat kepada Khalifah Abbas minta pertolongan. Dua-duanya kafir, dua-duanya minta pertolongan. Maka berdiskusilah dengan para ulama Khalifah dan bertanya, apa saran kalian? Rata-rata semua mengatakan, itu apa kita campurin? Kafir sama kafir, biarin aja. Jadi, tidak usah kita ikut-ikutan. Kecuali kalau mereka menyerang wilayah muslimin. Hampir semuanya begitu, kecuali satu orang yang pada saat itu memberikan saran berbeda. Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, kita semua tahu kalau Islam datang untuk rahmatan lil alamin dan Islam datang untuk membela kebenaran. Kita akan menerima penawaran siapa yang benar di antara mereka. Kalau ada yang benar, kita bersama mereka dan kita perangi yang terzalimi, karena Islam memang untuk menegakkan kebenaran. Seperti itu. Nah ini ada hukum syar'i sendiri tentunya berhubungan dengan masalah ini. Yang jelas Nabi SAW termasuk salah satu dari
anggota Hilful Fudul itu, dan berarti beliau sudah menegakkan kebenaran dan keadilan jauh sebelum masa kenabian. Kemudian selanjutnya adalah mulai fase perniagaan Nabi SAW, dan ini saya sudah jelaskan sebenarnya beberapa waktu lalu tentang masalah julukan Al-Amin yang keluar untuk Nabi SAW, ya. Dan kita akan masuk ke masalah, saya sudah jelaskan ya waktu dia bagaimana julukan Dek, Al-Amin. nama laki situ, nama kala nenek, nama kala nenek. Beliau Dek, memiliki ala ala dek, ala ala dek, ala ala dek.